Profesi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita di Balik Profesi. Bareng aku, Marsha, yang hari ini bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol santai loh teman-teman, tapi tetap berbobot. Karena apa? Karena kita akan menelusuri tentang dunia public relation. Dan aku Riza, hari ini aku bakal nge-host bareng Kak Marsha. Dan kita bakal kupas tuntas nih cerita-cerita di balik dunia PR, dari yang ringan sampai yang bikin mikir. Nah, hari ini spesial banget karena aku dan Kak Riza ini akan membahas tentang public relation dengan dua narasumber yang kece dan juga punya pengalaman unik loh teman-teman. Iya, di sini ada Kak Davina dari PR instansi pemerintah. Halo Kak Davina. Halo semuanya, terima kasih banyak udah ngundang aku buat ngisi sebagai narasumber di podcast hari ini. Dan yang kedua ada Hilmi, PR dari perusahaan teknologi dan industri kreatif. Halo Kak Hilmi. Halo Kak Hilmi. Terima kasih banget udah ngundang saya untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. Jadi seneng banget ya saya bisa ngobrol panjang tanpa ada deadline kerjaan. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih, gimana kabarnya kakak-kakak di sini? Baik? Alhamdulillah baik, selalu baik. Oke. Gimana nih akhir-akhir ini? Gimana pekerjaan kalian? Apakah susah atau gimana? Boleh ceritain. Cukup padat sih, tapi tetap menyempatkan waktu untuk mengisi podcast pada hari ini. Oke. Terima kasih banget loh udah datang ke podcast kita untuk memperkenalkan apa sih PR itu, public relation itu, gitu. Teman dari kita juga untuk menjelaskan gitu kan, berbagi ilmu. Mengenai Bener banget, profesi berbagi ya. ilmu. Tips buat anak muda yang pengen terjun ke dunia public relation. Nih, di sini aku mau nanya nih ke kalian gitu kan. Awal mulanya sih untuk menjadi sebuah PR tuh bagaimana sih, untuk Kak Davina dulu deh gitu nanya. Jadi awal mulanya itu tuh aku sama sekali nggak tertarik untuk terjun langsung atau bekerja di dunia per-PR-an, apalagi khususnya di pemerintahan ya. Tapi waktu kuliah itu aku ikut magang sebagai humas di pemerintahan. Nah, mulai dari situlah aku tertarik nih sama dunia per-PR-an. Ternyata gak semenakutkan itu loh di bayangan aku. Ternyata aku suka juga gitu sama kerjanya itu. Nah, dari situ pada saat udah selesai magang dan juga lulus, akhirnya aku coba-coba apply di tempat aku magang dulu dan ternyata keterima. Sampai saat ini aku bekerja di berarti dari pemerintahan sebagai humas. Iya betul. Berarti ngalir gitu ya Kak? Iya betul. Jadi akhirnya bisa sama-sama kemampuannya. Iya, awalnya gak suka jadi suka gitu. Yang nggak cinta jadi cinta. Oke. Coba aku pengen nanya nih, kan tadi Kak Davina udah ya. Kalau Kak Hilmi gimana nih perjalanan menjadi seorang PR gitu? Kalau saya jujur beda banget ya. Beda banget karena saya itu dari dulu suka banget PR. Saya tuh suka banget ngobrol sama orang-orang. Jadi apalagi soal ini ya. jadi mempengaruhi banget ya. Betul. Komunikasi itu jadi PR. Apalagi dengan karir saya yang awalnya ada di sebuah agensi mungkin lumayan ternama, saya tidak akan menyebutkannya. Dan sekarang sedang menjabat menjadi PR ataupun public relation dari perusahaan Lawrence Company, jika kalian tahu. Betul. Keren banget, itu perusahaan yang gede banget loh teman-teman. Yang pengen anak muda tuh ke situ. Jadi kalian nonton ini nggak sia-sia karena di sini ada tipsnya loh dari seorang PR-nya langsung lagi. Perjuangannya gak mudah loh teman-teman, itu perlu tekad, apalagi semangat yang kuat ya. Apalagi mungkin Kak Davina juga tahu ya. Oke, sekarang kita bahas yang paling menarik gitu, yang bikin orang penasaran. Gitu. Karena ini tentang public relation, yang dimana kalau kita lihat seorang PR tuh kayak glamor gitu kan. Betul, yang penting good looking gitu. Oke, aku mau nanya nih ke kalian, tantangan itu sendiri gitu dari PR sendiri tuh gimana sih? Oke, kalau dari aku pribadi, tantangan aku sebagai humas di pemerintahan itu pastinya harus siap dimanapun
dan kapanpun. Pastinya. Karena media tuh udah jadi makanan sehari-hari. Betul banget sih, apalagi sekarang. Iya benar. Apalagi sekarang kan banyak banget isu-isu tentang pemerintahan, setiap hari pasti ada aja gak sih? Iya, betul. Jadi yang aku tuh harus media tuh kan udah jadi makan sehari-hari, yang dimana aku tuh harus siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para media, karena kan kita nggak tahu ya apa aja sih yang mau ditanyain gitu. Dan ketika kita menjawab juga, informasi-informasinya tuh harus akurat. Betul. Dan ketika kita menyampaikan juga jangan ragu gitu loh, jadi harus spontan gitu. Karena kalau misalnya kita ragu, itu akan menjadi pertanyaan selanjutnya dari para media gitu. Jadi ya tantangannya gitu. Jadi ini Harus. kalau bisa kita gugup ya itu jadi kayak kasus kedua Iya, gitu ya. betul banget. Bukan masalah baru. Betul sekali. banget. Jadi ini loh teman-teman, tips dari seorang PR tuh ya seperti ini, Iya, yang betul. tampangnya tuh glamor tapi aslinya susah banget ya. Banyak tekanan. Nah, kalau sekarang nih, kalau dari ini sebagai PR, teknologi dan kreatif, apa tantangannya? Adakah perbedaan atau sama nih apa yang Ya. dikatakan oleh Kak Davina? Menurut saya ya, berbeda banget, Berbeda. sangat berbeda. Dari Kenapa? mana Dari nih? mana? Kalau boleh tahu? Apalagi, ya, dengan di jabatan saya sebagai PR di industri kreatif dan teknologi, terutama teknologi ya. Di sini tuh kita benar-benar dituntut soal kecepatan. Cepat. Jadi harus sigap, harus Betul, cepat. kita Iya. cepat tanggap langsung dengan gitu. Apalagi dengan tren yang sering berubah-ubah ya teman-teman. Iya benar, pastinya lah. Sekarang rame, apalagi besok belum tentu rame. Iya, betul. Dengan begitu kita dituntut dengan fleksibilitas. Kita harus fleksibel di sini teman-teman. Juga harus peka dengan keadaan sosial. Iya betul. Betul. Jadi pembelajaran itu kita kalau sebagai jadi PR harus cepat, peka ya, Iya, betul, peka, dan betul. fleksibel. Iya. Jadi intinya nih dua PR ini sama-sama menantang teman-teman. Cuma jenis pusingnya aja nih yang berbeda. Iya. Instansinya lah lebih Iya, tepatnya yang berbeda. betul. Ini kan instansi pemerintah, sedangkan ini tuh kayak teknologi perusahaan gitu. Oke. Tapi kita juga punya satu kesamaan loh teman-teman. Apa nih? Apa tuh? Kita harus siap lembur. Iya. Betul nggak Kak Davina? Betul sekali. banget, iya. Lembur tuh udah jadi makanan sehari-hari Iya. buat kita, ya kan Kak Lembur Yomi? itu bukan apa-apa loh jadi Kak. Iya. Oke. Udah jadi bestie ya, bestie. Apalagi kalau krisis ya, pastinya udah chaos banget. kelihatan betul Kayaknya chaos gak bakal banget. bisa pulang ya Kak Yomi. Iya, apalagi kalau misal di TikTok itu pasti rame banget. Ih, itu kayak lihat aja udah kayak capek gitu. No comment begitu. No. Oke. Tapi siap libur kan tapi. Siap. Siap, Untuk selalu libur, siap. siap. Selalu siap. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang tantangan ya, Kak Riza. Sekarang aku pengen tahu nih, apa sih bagian seru dari kalian tuh yang paling berkesan menjadi seorang PR tuh? Pengalaman paling berkesan. Betul. Boleh. Dari Kak Davina dulu deh, aku pengen tahu gitu. Oke, kalau dari aku sendiri tuh pas konferensi persnya tuh berjalan dengan lancar nih Kak. iya. Jadi kayak deg-degannya tuh cuma di awal doang gitu. Kan kalau konferensi pers tuh kita tuh kan kayak menjawab pertanyaan dari media, terus kayak kalau pertanyaan kita tuh agak agak aneh gitu ya mungkin menurut media, jadi bakal menimbulkan masalah baru kan. Nah biasanya tuh aku tuh kayak abis selesai konferensi pers tuh kayak ngurusin lagi nih masalah baru ini gimana nih caranya gitu. Jadi deg-degannya tuh masih ada, tapi kalau berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, jadi aku tuh ngerasa kayak oh alhamdulillah gitu, selesai nih gitu. Kayak gitu sih pengalaman berkesan bagi aku. Soalnya kan apalagi Kak Davina ini kan di pemerintahan. Iya, kan ya. betul. Level pressure-nya itu pasti tinggi banget Iya. dan berbeda dari PR-PR yang lain Iya, mungkin. betul. Nah, jadi kayak pasti bangga deh kalau misalnya udah lalui semua Iya, press conference selesai itu. gitu Iya, ya. karena setahu saya nih kalau misal di pemerintahan tuh kayak isu-isu tuh sangat Iya. sensitif Iya, ya. betul. Ada lagi gitu loh. Jadi kayak Iya. ya. Itu jadi sebuah kesan gitu kalau Iya, misal berjalan berkesan. dengan lancar. Iya, gitu. betul. Oke. Kalau Kak Hilmi sendiri gimana nih? Aku pengen tahu pengalaman gitu yang paling berkesan banget. Oke, jadi menurut saya atau pengalaman saya ya yang paling berkesan itu, jadi waktu itu saya dan agensi saya sedang membuat sebuah campaign ya, campaign Campaign? baru, betul. Bisa dibilang campaign yang inovatif, apalagi di bidang teknologi dan kreatif. Di sini
tim saya mempublikasikan campaign tersebut di media sosial. Nah, tetapi pemahaman dari publik itu kurang memahami mungkin ya. Jadi dalam satu hari itu komenan sudah banjir dengan komen, like, share. Iya. Tetapi tidak semua negatif ataupun sensitif ya kan. Perspektif orang beda-beda. Betul. mungkin. Iya betul. Ya, di situ tim kami atau agensi kami dituntut untuk memberikan klarifikasi ataupun pemahaman lebih lanjut, karena kan agar tidak ada kesalahpahaman ya dari publik. Miskomunikasi. Betul, agar tidak ada miskomunikasi. Jadi itu kan tugas kita juga sebagai PR kan, Iya, harus betul. cepat tanggap apalagi dengan yang begitu. Wah. Dengan begitu kita lalu memberikan klarifikasi, terutama untuk memahamikan untuk publik itu untuk memahami gitu isi campaign kita yang sebenarnya. Di situ ya sedikit lembur juga. Oke. Ya, Lagi lembur tapi ya. hasilnya memuaskan. Wah, Betul, iya. saya bangga. Jadi hal terkesan banget. Pengalaman Betul. yang bikin naik level. Iya, sangat level saya naik. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang pengalaman berkesan ya Kak Riza. Betul. Sekarang bagian yang paling menarik banget ya Kak Riza ya. Yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Betul, karena ini mencangkup tentang tips-tips menjadi PR profesional. Iya. Betul. Apalagi dengan narasumber kita yang keren ini kan Iya. pasti kita membutuhkan, apalagi untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Iya betul. Ya ingin menjadi PR profesional, boleh kasih tipsnya Kakak Davina, boleh disebutin dulu nih tips jadi PR profesional. Oke, nih buat yang mau menjadi PR yang profesional itu, khususnya mau jadi PR deh, kalian itu harus, pokoknya tuh harus, jadi kalau mau jadi seorang PR itu, yang pastinya tuh orang itu harus dipercaya. Dipercaya. Iya betul, harus dipercaya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diberikan kepada publik itu harus sesuai dengan data-data yang akurat, yang faktual ya. Dan juga menjadi seorang PR itu bisa membangun hubungan yang baik nih antara publik dan juga pihak pemerintah gitu. Nah dan juga harus menggunakan komunikasi yang baik, yang sopan gitu. Ya pasti itu. Ya seperti itu. Coba untuk Kak Hilmi, aku pengen tahu nih tips-tips kerennya dong. Tunjukin ke mahasiswa-mahasiswa, penonton, iya, para penonton, nih. apalagi mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi ada banyak nih ya teman-teman, apalagi di khusus mahasiswa ilmu komunikasi Iya ya. betul. Apa aja tuh, Kak? Pertama komunikasi dulu ya. Iya, komunikasi. Di komunikasi ini kita harus memberikan data yang konkret. Iya, karena kita ngomong itu bukan asal ngomong Iya, teman-teman. nggak Kita bisa, harus ada datanya. betul, ada latar belakangnya kenapa dan apa. Iya betul. Ya, Selain itu ada apa lagi? ada banyak ya. Kedua itu mungkin kita harus peka Peka dengan lingkungan. Iya, peka terhadap lingkungan. Lingkungan. Tren sebuah Tren. Sebuah tren, audiens Iya, atau kita di pasar, di situ kita harus ya analisi mungkin. Pokoknya kita harus peka. Iya. Ketiga itu kita harus kreatif juga, teman-teman. Apa tuh kreatif Ya, dalam bentuk apa? kita harus kreatif dalam ya memberikan konfirmasi ataupun informasi. Inovasi juga. Inovasi, ya betul. Apalagi kayak Hilmi ini kan berhubungan nih Iya. kerjanya di Iya. industri kreatif. Kreatif dan teknologi. Betul. Kita harus memikirkan bagaimana caranya memberikan mempublikasikan sesuatu gitu. Biar cepat sama akurat gitu ya. Betul, iya. Nah, itu masuk ke poin terakhir. Nah. Adalah kecepatan dan keakuratan. Di situ kita PR atau public relation dituntut untuk mencapai kecepatan ataupun memberikan informasi dengan cepat, tetapi juga akurat. Jadi tidak langsung ya kembali lagi tidak langsung ucap ataupun ngobrol keluar gitu. Wah, ini tips dari keduanya ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman yang mau belajar jadi seorang public relation. Iya. Bener banget nih Kak Riza, karena kan ini tips yang keren lah ya, intinya untuk mahasiswa public relation ataupun ilmu komunikasi penting banget yang pengen menjadi PR ya. Dari seorang PR-nya langsung. Iya loh, ini instansi pemerintah sama perusahaan loh. Betul. Tadi kan kita sudah membahas tentang seputar banyak ya kayak Betul. kesan, Tips. tipsnya juga. Nah, Pengalaman. ya, di sini kita udah tahap penutupan gitu kan. Kasih saran dong atau pesan gitu ya untuk para mahasiswa yang pengen terjun ke dunia PR, teman-teman. Kak Davina dulu deh, aku pengen tahu nih. Oke, boleh nih buat kalian yang ingin sarannya nih ya buat kalian itu yang pasti jangan takut untuk mencoba ya. Karena dari pengalaman pribadi juga
yang awalnya tuh aku kan gak terlalu suka nih sama dunia per-PR-an, ternyata sekarang malah jadi ya pekerjaan gitu, Iya, jadi cemplung suka, ya. iya betul. Reset ya. Iya, dan kalau misalkan menjadi seorang PR yang pastinya kalian harus masuk jurusan ilmu komunikasi. Karena di sana kita belajar basic-basic menjadi seorang PR yang dimana nanti tuh itu bakal menjadi bekal kita ketika nanti terjun langsung di lapangan. Nggak gitu. kaget lah ya intinya. Iya, jadi nggak Iya. kaget gitu. Kita punya ilmunya jadi. Iya, betul. Coba dong dari Kak Hilmi tadi udah nggak jauh juga. Aku Iya, pengen boleh tahu nih pesan untuk para penonton apa sih yang harus digeluti di dunia PR tuh gitu. Mungkin menurut saya ya, saran dari saya itu kita harus memulai dari mana aja. Oh, gimana tuh? Dari mana aja? Karena kan kita punya proses ya untuk jadi mendapatkan penjabatan ini ya. Iya, betul. Kita harus mulai dari mana aja, dari ini freelance, magang, ataupun Iya. komunitas, juga organisasi juga bisa. Iya, kan? bisa. Oh, boleh banget, boleh banget. Selain itu ada apa? Skill atau Iya. apa? Iya. Jadi dari pengalaman ini ya, karena kita sudah mulai jalan di sini di PR, kita mungkin punya pengalaman karena kan skill itu tidak ada tanpa pengalaman ya. Iya, Tidak. betul sekali. Kita perlu pengalaman kan. Iya. Juga jangan lupa relasi ya teman-teman. Iya, betul. Perbanyak relasi karena itu kan bekal terpenting di dalam PR. Iya, betul. Noted banget nih kakak Davina dan juga Kak Hilmi. Kayak pesan-pesan mereka ini singkat tapi menarik semua dan juga pastinya bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar di dunia PR. Oke, udah. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir karena ini menarik banget ya teman-teman, apalagi ditemani oleh Kak Davina. Makasih banget loh Terima Kak kasih Davina dan kembali. juga Kak Hilmi Iya, terima kasih kembali. yang udah sharing-sharing tips-tipsnya gitu, apalagi jauh datang ke sini Iya, dari keren nih, Australia. Sekali. Wih. Demi kalian. Oke, demi kalian ya. Yo teman-teman, demi kalian. Seru banget lah Seru banget. pokoknya pengalaman-pengalaman yang menarik di dunia PR. Iya. Dan semoga episode ini bermanfaat buat teman-teman yang penasaran atau ingin berkecimpung di dunia PR. Juga jangan lupa follow podcast Cerita di balik profesi. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika ini berguna. Berguna sih. berguna Pasti sih. berguna. Iya. Sangat. Sangat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Hahaha.